3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, di kesempatan malam ini kita dipermudah lagi oleh Allah untuk ngaji kembali. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Walau kita mengorbankan kuota, mudah-mudahan kuota paket internet yang kita keluarkan ini berbuah pahala. Kadang-kadang kita hitung-hitung, saya putar YouTube nanti habis sekian. Padahal ini yang berpahala dibandingkan kita nonton YouTube yang lainnya gitu. Kalau kita membuka kajian, membuka ilmu, tentu saja paket tadi yang dikeluarkan itu akan berbuah pahala. Nah, ada 3 pengumuman sebelum kami mulai. Yang pertama, bagi yang mengikuti Sekolah Fikih Muamalat sudah ada kuis yang kami beri di grup Telegram. Nanti akan kami muat lagi di darussolihin.com. Dan masih juga di YouTube ya, nanti ada kajian ini. Ini kami muat di postingan YouTube. Begitu juga adik-adik yang ikut kajian sekolah online untuk anak pelajaran Sirah Nabi dari kitab Sirah Nabi Imam Nawawi. Juga sudah ada untuk kuis atau evaluasinya. Nah, silakan garap itu segera. Nanti garapnya ini sampai hari Ahad besok. Semangat karena ini juga bagian dari kita belajar. Yang ketiga, besok Sabtu pagi libur. Kemudian Sabtu sorenya ba'da asar, yaitu jam 3:30 sampai jam 5:30 sore. Kita akan adakan daurah membahas secara tuntas tafsir Jalalain dari surat Al-Fatihah Sabtu dan Ahad. Jamnya sama, kedua waktu ini jam 3:30 sampai jam 5:30 sore menjelang berbuka, bagian berbuka di Sabtu. Buka puasa Asyura, besok kan puasa Asyura ya. Kemudian bagi juga yang berpuasa mungkin hari Ahad, tanggal 11, yang tidak puasa juga tidak masalah untuk hari Ahad tadi. Kita jam 3:30 sampai jam 5:30 tadi akan adakan daurah juga. Bagi yang membutuhkan buku ini secara online, artinya mungkin dia di luar negeri atau di daerah yang jauh, pengiriman sulit gitu, masih bisa mendapatkan buku ini secara online, yaitu dalam bentuk PDF. PDF ini memang terbatas sekali, diberikan kepada orang yang memesan saja, nanti dikunci sehingga tidak diedit, cuma untuk dibuka saja. Bisa pesan di WA, nanti akan dikirim ya, di WA 0852 00 171 222. Sekali lagi, bagi yang ingin memesan tafsir Jalalain surat Al-Fatihah versi PDF, ya silakan memesan di 0852 00 171 222. Baik, kita balik. Ya, malam ini kita lanjut lagi ya. Dan kemarin sudah kita umumkan, walaupun hadiahnya belum dikirim nih untuk peserta yang ikut kajian malam ini ya. Untuk kajian malam ini kan sudah diumumkan untuk yang membuat esai ya, untuk 20 pertemuan. Mudah-mudahan Allah balas semuanya. Ternyata 90-an peserta itu mengikuti pembuatan esai tadi, lomba membuat esai tadi. Nanti kami akan kirim hadiahnya segera, karena ini belum fikskan hadiahnya berapa. Karena ternyata yang ikut 90 ini nanti mudah-mudahan dapat sertifikat, nanti akan segera kami beritahu juga. Kemudian yang 20 yang berhasil mendapatkan hadiah, nanti akan diberitahu nominal hadiah berapa. Insya Allah mungkin lebih daripada 2 juta rupiah totalnya. Yang penting niatkan diri untuk terus belajar, ikhlas karena Allah. Tadi cuma tambahan saja sebagai ya rasa bentuk kita itu menghargai rekan-rekan semua, rekan-rekan muda terutama yang mengikuti kajian rutin sampai 20 pertemuan itu luar biasa ya. Mau stay tiap malam seperti itu luar biasa. Baik, kita sekarang di pertemuan 27. Ingat, kita sudah masuk fikih keluarga ya.
Fikih keluarga ini kita bahas lagi hak-hak suami istri. Kalau kemarin kan kita bahas tentang suami pulang malam ya. Maaf, tentang hubungan ranjang. Terus sebelumnya lagi tentang suami pulang malam. Nah, sekarang kita bahas tentang ini hak-hak antara suami istri. Atau ini kewajiban suami yang mesti ditunaikan. Kewajiban suami yang mesti ditunaikan oleh suami. Dan ini hak istri. Di antara yang tidak boleh dilakukan atau ini jadi kewajiban suami, jangan sampai memukul istri di wajah. Tidak boleh memukul istri di wajah. Jadi Islam sudah ingatkan seperti itu. Ya, Islam sudah ingatkan jauh-jauh hari KDRT ini tidak boleh dilakukan. Jadi sebelum ada yang menyuarakan HAM sana sini, Islam sudah ingatkan dari jauh-jauh hari, suami tidak boleh bertindak kasar pada istri. Dan rekan-rekan muda yang ikut malam hari ini, nah ini juga dipelajari. Jangan sampai kita tidak mengetahui hal ini sehingga masuk di dalam rumah tangga, di dalam dunia baru lagi. Kita nggak tahu kalau ini mesti kita jaga. Oh, tangan kita, laki-laki tidak boleh sembarangan memukul seorang wanita. Apalagi di wajahnya. Ya, apalagi di wajahnya. Nah, sekarang kita lihat. Saya sebenarnya itu punya buku, ada beberapa ini ya. Akan saya beri. Itu buku apa sana itu? Apa itu? Kayaknya Muslim tapi musyrik ya. Coba ambil. Saya akan daurahkan lagi mungkin 2 pekan lagi nih. Ini buku Syarah Qawaidul Arba. Walaupun cetakannya ada beberapa bagian yang ini ya kurang sempurna ya. Karena dari sisi layout aja. Tapi insya Allah saya akan ini lagi bedah buku ini. Muslim tetapi musyrik. Ya. Kalau tertarik ini didaurahkan, silahkan tulis di komentar YouTube. Ya. Kalau tertarik ini dihadiahkan malam ini, silahkan juga tuliskan dulu. Siapa tahu jadi pertimbangan saya kasih malam ini bagi yang membuat resume atau ringkasan apa yang saya jelaskan nanti. Mudah-mudahan dapat buku ini nih. Nanti akan saya daurahkan lagi 2 pekan lagi insya Allah. Judulnya Muslim tapi musyrik. Mungkin ada sebagian sudah punya ini 4 kaidah syirik. Ini Syarah Qawaidul Arba. Saya buat dari Syarah Syekh Abdullah Fauzan. Syekh Shalih Al Fauzan. Kemudian di bagian akhir itu saya buat fawaid sendiri. Ini saya tulis bersama rekan saya Aditya Budiman. Bagi yang memang tertarik, kita kasih kuis malam ini, tuliskan aja di komentar nih, komentar YouTube. Biar kita nanti sampaikan malam ini untuk kuis yang ada. Kalau nggak mau ya sudah gitu. Kalau pingin ada kuis ya silahkan nanti tinggal telepon di 0812 281 851 31. Di 0812 281 851 31. Dan ini juga jadi nomor untuk bertanya ya. Baik, sudah berapa menit nih kita ini? 8:09. Baik, kita bahas hadis 1023 yang tadi kita sebut tidak boleh memukul istri di wajah. Dari Hakim bin Muawiyah dari bapaknya. Qultu, aku berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ma haqqu zauji ahadina alaihi. Wahai Rasulullah, apa hak suami salah seorang di antara kami padanya? Yaitu maksudnya, apa yang jadi kewajiban suami? Apa yang jadi kewajiban suami? Kemudian Nabi SAW itu bersabda, tut'imuha idza akalta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa 'allaqa al-Bukhari ba'dahu wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Hakim bin Muawiyah, dari bapaknya berarti Muawiyah. Ia berkata, wahai Rasulullah, apa tadi kewajiban suami di antara kami? Kemudian Nabi SAW itu katakan, tut'imuha, engkau beri makan pada istri, idza akalta, jika engkau makan. Kemudian, wa taksuha idza iktasaita, dan engkau memakaikan istri pakaian izak tasaita jika engkau sendiri berpakaian. Sudah makan, sudah pakaian ya. Wala tadribil wajah, janganlah engkau memukul wajah. Wala tuqabbih,
Jangan sampai menjelek-jelekan istri. Nanti saya akan jelaskan syarahnya ya. Wala tuqabbih itu maksudnya apa? Wala tahjur illa fil bait. Dan janganlah menghajar, mendiamkan, memboikot istri selain di dalam rumah saja. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa allaqal Bukhari ba'dahu wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Hakim bin Muawiyah tadi ya, di sini Rasulullah SAW katakan tadi ya, jika tud'imuha idza akalta. Kewajiban suami itu adalah engkau memberikan istri itu makan ketika engkau makan. Engkau memberikan istri itu pakaian ketika engkau berpakaian. Wala tadribil wajah, janganlah memukul istri di wajah. Wala tuqabbi, jangan menjelek-jelekan istri. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan memboikot, mendiamkan istri kecuali dalam rumah. Lihat ya, makan, pakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelekkan, jangan memboikot kecuali dalam rumah. 5 ini ya. Nah, sekarang kita lihat mahakku zauji ahadina, yaitu apa hak istri, berarti kewajiban suami. Artinya di sini disebutkan apa saja yang jadi kewajiban suami. Kemudian wala tuqabbih, ini taknya di dhamma, qafnya di fathah, baknya di tasydidnya. Wala tuqabbi, maksudnya adalah janganlah mencela, janganlah menjelek-jelekkan. Ini dicontohkan oleh Syekh Abdullah Fauzan. Beliau katakan, contohnya engkau katakan qabbahallahu wajhak, semoga Allah menjelekkan wajahmu. Wala ta'ib hadisaha, jangan juga di sini maksudnya apa yang dia ucapkan dianggap jelek gitu. Jadi inti dari kalimat ini adalah wala tuqabbi, jangan mencela, ya, jangan menjelek-jelekan istri. Terutama tadi ya, mendoakan jelek. Ini kadang kalau suami itu serba emosi, serba marah itu bilang kayak gitu tuh. Nggak bisa dia kendalikan emosinya di situ. Ini padahal dalam Islam ini diingatkan. Ya, dari kata-kata juga dijaga. Wala tahjur ilal fil bait tadi ya, janganlah menghajar. Ini istilah hajar ini memboikot, mendiamkan. Kadang di dalam kamar tidur masing-masing, tidak saling bicara, ya saling cuek ya. Misalnya suami melihat istri itu berbuat salah, kemudian suami itu mendiamkan istri gitu. Nah, sekarang faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Nanti sambil siap-siap, jika ada yang mau bertanya langsung tuliskan di komentar YouTube. Begitu juga nanti ada yang mau bertanya via Zoom, siap-siap ya. Ini saya bacakan fawaid ini, setelah itu silakan tanya jawab. Yang dari Zoom siap di chat untuk bertanya, atau nanti siap telepon langsung juga, call langsung di Zoom atau call langsung di telepon di 0812 281 851 31. Nah, lihat. Hadis ini jadi dalil wajib suami untuk memberi makan pada istrinya. Juga memberikan istri itu pakaian. Wajib memberikan makanan, wajib memberikan pakaian. Namun di sini ingat, tentu saja bisa ati wal ma'ruf. Tentu saja sesuai dengan kelapangan. Dan sesuai dengan yang ma'ruf. Artinya lihat dari keadaan suami, lihat yang ma'ruf itu seperti apa. Karena Allah katakan dalam Al-Baqarah ayat 228, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan istri itu berhak untuk mendapatkan ya haknya dengan cara yang ma'ruf.
Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam Haji Wada. Haji Wada berarti tahun 10 Hijriah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan istri punya hak untuk mendapatkan rizki, untuk mendapatkan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Untuk mendapatkan rizki, untuk mendapatkan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Nah, nanti pembahasan ini lebih detail kita akan lihat pada pembahasan nafkah. Masalah nafkah, nah itu pelajari lagi. Ini rekan-rekan muda ini sebelum menikah sudah mikir juga sampai situ ya. Ya jangan pikirannya cuma mau ta'aruf, cuma mau nazar, cuma mau sholat istiqoroh, cuma mau melamar. Ada lagi, ke depan ini perlu belajar lagi nih. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Hadis ini jadi dalil tentang larangan bagi suami. Suami tidak boleh memukul wajah. Ya, suami itu tidak boleh memukul wajah. Ya, itu sangat-sangat tidak dianjurkan sekali. Apa alasannya? Kenapa wajah ini tidak boleh dipukul? Wajah istrinya itu tidak boleh dipukul. Kenapa? Nah, di sini para ulama itu terangkan. Nih, lihat. Li'annal wajha majma'ul mahasin. Karena pada wajah itu berkumpulnya sesuatu yang bagus-bagus nih. Ada mata yang enak dilihat, ada hidung juga yang bagus untuk dipandang, ada pipinya, ada bibirnya. Ya. Coba kalau yang bagian ini rusak. Juga alasan yang lainnya wahwa latifun. Ini ya suatu yang empuk banget gitu. Beda dengan tulang kan? Ini enak gitu kalau dipukul. Itu dilarang karena ini cepat rusak nantinya. Maka Syekh Abdullah Fauzan katakan kalau itu latif, ya, ini empuk, maka tentu ada nampak bekas ketika dipukul. Ya, akan nampak bekas itu ketika dipukul. Makanya Islam itu wanti-wanti sekali untuk ya masalah wajah ini. Dan para suami, calon suami, rekan-rekan muda sekalian, ya, tolong perhatikan hal ini. Tangan dijaga. Jangan sampai praktekkan keahliannya. Dia mungkin ikut karate, taekwondo, atau mungkin dia ikut tinju gitu. Akhirnya ada emosi apa-apa sedikit di rumah, yang jadi kena sasaran itu adalah istrinya sendiri. Bertakwalah pada Allah. Suami itu tidak seperti itu. Juga situ ada mata, telinga juga bisa kena. Dan di dalam hadis yang lainnya Jabir itu katakan Rasulullah SAW itu naha an darbi fil wajihi. Rasulullah SAW itu melarang memukul pada wajah. Dan juga anil wasam fil wajihi. Ya, pokoknya sini Rasulullah SAW itu melarang memukul pada wajah. Nah, larangan ini kata Syekh Abdullah Fauzan ini amun, umum. Baik diperlakukan pada manusia, tidak boleh mukul manusia, baik itu istri, baik itu anak, baik itu murid, tidak boleh memukul pada wajah. Begitu juga kata Syekh Abdullah Fauzan, begitu juga memperlakukan hewan. Seperti keledai, seperti kuda. Ada lagi kambing, hewan-hewan yang lainnya. Namun tentu pada manusia lebih terlarang keras.
Kemudian hadis ini juga jadi darah, tetap di sini masih dibolehkan suami memukul istri, tapi lihat, tidak boleh memukul wajah, dan aturannya berikut ini. Lihat ini ya, kalau ini seandainya terjadi gitu. Seandainya ada memperlakukan istri dengan cara keras seperti itu, tentu ada syaratnya. Yang pertama, dorban khafifan, pukulannya itu pukulan ringan. Sebenarnya cubit saja istri itu sudah sadar. Dorban khafifan. Kemudian yang kedua, menghindari wajah. Yang ketiga, tidak memberi dampak mudarat. Jadi kalau sampai membuat luka, sampai membuat tulangnya patah, sampai lebih-lebih buat istrinya sendiri masuk rumah sakit gitu. Soalnya macam apa seperti ini? Karena tadi sebenarnya untuk memukul di sini, tadi kita sebut apa ya, pukulan ringan itu ya. Tentu pukulan ringan ini bukan main tampar gitu saja, enggak. Pokoknya tujuannya di sini untuk memperbaiki hubungan, mengajarkan adab pada istri. Tentu tidak merusak, tidak menyakiti. Coba lihat di sini urutan. Ya, Nabi SAW diperintahkan di sini, atau dalam ayat yang diperintahkan kepada kita, An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wa'dribuhun. Dan bagi mereka yang engkau itu khawatirkan nusyusnya, pembangkangannya, takut istrimu itu membangkang, maka apa yang mesti dilakukan? Satu, ingat ini ya, langkah-langkahnya ya. Satu, nasihatilah istri. Dua, wahjuruhunna, didiamkan. Didiamkan mana? Fil madaji, di tempat tidur. Yang ketiga, wadribuhun, dipukul. Namun tadi ya, tiga syarat tadi ya. Ya kalau tadi mungkin bisa dengan suara keras saja, ya sudah gitu. Maka di sini kata para ulama, ini tadarrutsnya, artinya ini tahapannya gitu. Nasihati dulu, jangan langsung main pukul. Diamkan, jangan langsung main pukul juga, baru kemudian dipukul. Kata Syekh Abdullah Fauzan, wa anna darbahu wa akhiru marahilil ilaj. Ingat, memukul tadi ini tahapan paling akhir untuk mengobati, untuk meluruskan. Sebenarnya tidak ada jalan lain lagi itu. Kemudian hadis ini juga jadi dalil bolehnya menghajar istri. Hajar ini bukan mukul, hajar bukan. Ini memboikot, mendiamkan. Dengan kadar yang sesuai. Syaratnya di sini tidak dilakukan di luar rumah. Yang bisa dilakukan suami apa? Dia biarkan istri sendirian gitu di kamar misalnya. Jadi menghajarnya, boikotnya ini dalam rumah. Dia tidak bicara. Atau bisa juga dengan kata-kata yang keras gitu pada istri. Atau dia memboikotnya, mendiamkannya di tempat tidur. Misalnya si suami tidur bersama tetapi tidak mau menggauli istrinya. Nah, itu yang dimaksudkan. Ini bentuk-bentuk dari boikot atau hajar tadi. Walaupun di sini untuk waktunya, jangka waktunya untuk hajar, untuk boikot, sini kata Syekh Abdullah Fauzan tidak ada waktu batasan tertentu.
Adapun tidak mengajak ngobrol, itu batasannya cuma 3 hari saja. Namun jika dilihat itu maslahat yang besar, Nabi SAW itu pernah memboikot ya, istri-istrinya itu sebulan. Namun ada kompromi, kapan dikasih 3 hari, kapan itu sebulan, itu ada kompromi-kompromi tentang ini, ada aturannya sendiri. Kemudian faedah yang terakhir, suami tidak boleh mendoakan jelek istri. Itu menjelek-jelekan maksudnya mendoakan jelek istri. Dia menggunakan kata-kata yang jelek, sehingga membuat hubungan itu tidak baik, istri jadi lari dari suami gitu. Nah ini diingatkan, tidak boleh dilakukan, ini adab. Nah, adab yang mesti diperhatikan nih. Jadi kalau kita simpulkan tadi ada 5. Ya, makan, diperhatikan untuk istrinya, pakaian, juga perhatikan untuk istrinya, kemudian tidak boleh memukul wajah, juga tidak menjelek-jelekan, juga tidak memboikot kecuali dalam rumah. Wallahu alam bisawab. Ini malam Sabtu ya. Besok malam Minggu berarti kita Sat Night. Sebenarnya tema sudah saya susun tapi nanti saya sesuaikan tema lagi nih. Besok pagi baru keputusan tema apa yang akan dimunculkan insya Allah. Baik. Saya akan bahas ini insya Allah 2 pekan lagi. Ya, ini buku Muslim Tapi Musyrik ya. Kita akan kaji ulang. Sebenarnya ada rekamannya di channel Rumah Iso TV, makanya subscribe lagi ya, ingat. Terus bisa cari di playlist Qaidul Arba. Nah, situ ada bahasan kami nih tentang ini. Ada faedah-faedahnya juga yang bisa diambil manfaatnya di sini. Ada sekitar saya susun sampai 60 faedah tuh. Baik. Kami buka dulu sesi tanya jawab dari Zoom dulu 2, setelah itu dari telepon monggo. Baik Ustadz, Ya. dengan nama Masyita pakaian seperti kita pakai pakaian itu, memberi makan seperti kita makan, dengan cara yang dengan kelapangan dan yang ma'ruf. Terus habis itu hadis ini jadi dalil tentang larangan suami nggak boleh memukul wajah istri. Terus hadis ini jadi dalil nggak boleh menghajar atau memboikot atau mendiamkan istri kecuali hanya di dalam rumah. Jadi kalau di luar rumah itu nggak boleh. Terus ada lagi? Yang terakhir, suami tidak boleh mendoakan kejelekan istri atau menggunakan kata-kata yang jelek. Ini adab yang mesti diperhatikan. Baik. Ustaz. Baik, nanti kirim ke nomor WA 0812-281-85131, nanti dapat buku ini insya Allah. Baik, mau tanya lagi? Ada Ustadz mau tanya. Iya. Jadi tentang suami istri yang menikah, tapi di awal akad nikah orang tua si wanita ngasih syarat gini, kalau misalnya 10 tahun lagi kamu nggak bisa kaya, maksudnya nggak bisa kasih kehidupan yang mapan untuk anak saya, maka kamu harus menceraikan anak saya gitu Ustadz. Mapannya terus, gimana? Misalnya kan orang tua wanita ini kaya banget Ustadz, kaya kali gitu sebenarnya.
tajir banget gitu Ustaz. Jadi sementara pemuda yang melamar anaknya ini waktu dibilang sangat-sangat tidak memiliki apa-apa. Nah, jadi pemuda ini setuju bahwasannya 10 tahun lagi kalau misalnya nikah nggak bisa ngasih apa-apa, diceraikan gitu kan, sesuai kesepakatan. Terus menikah, seiring berjalannya waktu, sebenarnya 10 tahun itu istrinya udah cukup hidup dengan sangat-sangat kemapanan, ada mobil, rumah, dan ada usaha yang cukup berkembang Ustadz. Namun qadarullah, ternyata satu hari sebelum jatuh hari yang disepakati itu, hari H, qadarullah rumah mereka kebakar terus hangus, jadinya semuanya kembali miskin lagi Ustadz. Tuh, terus besoknya ayah dari wanita itu datang menagih janji. Jadi kan kondisi laki-laki ini udah sama kayak yang awal dia ngelamar, nol lagi. Ini kayaknya cerita novel ya, kayaknya saya pernah dengar itu. Mungkin ya Ustadz, sama kali ya. Nah itu gimana Ustadz? Terus suaminya mentala istrinya. Itu apakah yang dibolehkan memang atau yang sebenarnya nggak boleh? Iya, kayaknya ada di, kalau nggak salah tulisannya Ustadz ini, Ustadz Abu Umar Bashir kayaknya itu. Berarti kisah nyata mungkin. Iya, itu kisah nyata gitu. Tapi saya belum pernah baca, cuma dengar aja, dengar orang cerita gitu. Saya termasuk orang yang nggak senang dengan novel sih. Masya Allah. Nah Ustadz, jadi gimana tuh Ustadz? Ya kalau kayak gitu ya jatuh itu. Tapi ada berarti pembahasan. Memang yang dibolehkan ya Ustadz? Tapi ada pembahasan sendiri lagi ya itu ya. Ada pembahasan sendiri lagi untuk itu. Baik. Jazakallah khair Ustadz. Wa iyyakum. Ada lagi? Ada Ustadz dengan Satu lagi. nama Muhammad Rifaldi. Ya, silakan. Silakan dengan nama Muhammad Rifaldi. Ya, Muhammad. Ya, assalamualaikum. Ya, mau berkembang tuh Ustaz. Silakan. Wajib ini terhadap istri, satu beri makan istri jika makan. Oh, ini yang mau. Iya. Istri. Terus suara Bapak di belakang bisa dipelanin, Pak. Ini kalau enggak suaranya ini terus bergema di belakang. Oh, bergema ya. Iya, suara Bapak yang di belakang yang siaran sini nggak usah diputar, langsung aja telepon. Langsung aja bicara ya. Ya, silakan Pak. Halo? Iya, silakan. 4, jangan menjelekkan istri. Iya, terus? 5, jangan mendiamkan istri kecuali dalam rumah. Iya. Faedah hadisnya, wajib suami untuk memberikan makanan dan pakaian pada istri sesuai ma'ruf atau kelapangan atau keadaan istri. Iya. Pembahasan detail ada pada pembahasan nafkah. Hadis ini jadi dalil bahwa suami tidak boleh memukul wajah. Kenapa wajah istri tidak boleh dipukul? Karena pada wajah berkumpul sesuatu yang bagus. Wajah itu mata, telinga, dan sebagainya. Wajah juga bagian yang lemah dan atas ketika dipukul. Iya, betul. Larangan itu bersifat umum. Menurut Syekh Abdullah Fauzan, tidak boleh memukul manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Betul. Suami boleh memukul istri dengan syarat: 1, pukulan ringan; 2, menghindari wajah; 3, tidak menimbulkan dampak mudarat. Iya. Apa jika itu memang? Cara mengingatkannya: 1, menasihati istri; 2, didiamkan; 3, dipukul dengan 3 syarat tadi. Iya. Memukul tadi untuk mengingatkan istri. Mendiamkan istri tidak dilakukan di luar rumah, tetapi di tempat tidur. Batasannya 3 hari bagi yang tidak mengajak ngobrol. Suami tidak boleh mendoakan jelek terhadap istri. Ini merupakan adab yang harus diperintahkan. Oke, ada lagi? Cukup? Satu bertanya Ustaz. Iya. Nanti alamatnya dikirim ya Pak? Iya. Iya, silakan kalau mau bertanya. Ya Ustaz. Yang larangan yang bersifat umum menurut saya Abdullah Fauzan ini kan tidak boleh memukul hewan. Iya. Kalau misalnya kayak di konteks itu dikejar anjing itu kita pukul pakai kayu gitu boleh nggak? Iya, karena darurat. Kalau khusus untuk anjing pukul aja deh. Kalau saya gemes dengan anjing itu. Khusus untuk anjing nggak masalah. Karena ganggu Pak. Karena ganggu. Hewan yang mengganggu tidak dilarang untuk dipukul kayak gitu. Ya. Jadi nggak masalah. Iya. Terima
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lewat chat dulu, baca dulu ada pertanyaan lewat chat, silakan. Nah, Ustadz, saya bacakan via chat. Assalamualaikum Ustadz, saya pernah bertengkar dengan suami. Iya. Suami pernah berucap pulang saja sana ke kota A, kota asal saya. Ketika kondisi sudah tenang, saya tanya apa maksud suami berkata seperti itu. Terus? Apakah ada niat mentalak atau tidak? Kata suami tidak ada niat mentalak, hanya untuk memberi pelajaran. Bagaimana ya Ustadz, jatuh talak atau tidak? Sebentar, ini bagus sekali dibahas nih. Saya sudah pernah bahas di ini sama seperti pertanyaan kemarin ya. Ini kalau sudah masuk masalah talak, ancam suami mengancam talak. Saya pernah bahas di rumahis.com sudah lama sekali. Sini ada ucapan macam-macam ya. Jadi kalau yang saya ketahui kalau suami baru sekadar mengancam ya, mengancam. Nah, ini belum masuk nih. Dengan talak dengan isyarat dan seterusnya. Ini saya tegaskan lagi nih. Pernah saya sudah punya tulisan tentang itu nih, belum tak dapat tulisan persisnya ya. Jadi intinya kalau itu baru mengancam tergantung niat ya. Kalau niatnya baru mengancam belum jatuh talak. Jadi sampai kata-katanya tegas dulu. Namun baiknya kalau dalam emosi, keadaan emosi tidak mengancam seperti itu. Jadi kalau katakan jatuh, wallahu alam belum jatuh talak. Baik, saya pindah dulu ya ke telepon langsung ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Dengan siapa di mana ini? Ya, mau jawab kuisnya. Oh iya, kuis silakan. Berikan resume untuk penjelasan tadi. Oke, ada kajian hadis malam ini disebutkan tentang kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban suami pada istri, ya apa saja? Yang pertama yaitu memberi makan kepada istri jika suami makan. Ya. Kemudian yang kedua memberi istri pakaian jika suami juga berpakaian. Ya. Yang ketiga tidak boleh memukul istri pada bagian wajah. Kemudian yang keempat menjelek-jelekkan istri, tidak boleh menjelek-jelekkan istri. Kemudian yang kelima, tidak boleh mendiamkan atau memboikot istri selain di dalam rumah. Nah, faedah dari hadis ini adalah yang pertama, menjadi dalil wajibnya suami memberi makan kepada istri, memberi pakaian yang sesuai dengan kemampuan suami dan dengan cara yang makruh. Ya. Kemudian yang kedua, menjadi dalil larangan bagi suami untuk tidak memukul istri pada bagian wajah. Alasannya karena pada wajah itu terkumpul sesuatu yang bagus. Selain itu juga wajah itu sesuatu yang empuk atau cepat rusak jika dipukul sehingga akan menimbulkan bekas. Betul. Kemudian yang ketiga menjadi dalil dibolehkannya memukul istri untuk memberi pelajaran dengan syarat mukul itu dengan ringan, menghindari wajah dan tidak memberikan mudarat atau menyakiti. Oke, terus? Kemudian yang keempat, boleh memboikot istri dengan kadar yang sesuai dan tidak dilakukan di dalam rumah. Misalnya memboikot ketika diranjang, tidak diajak bicara atau tidak digauli. Kemudian yang kelima, suami tidak boleh mendoakan kejelekan untuk istri. Yang terakhir Ustadz, ada langkah-langkah jika istri membangkang. Yang pertama, suami menasihati istri. Kemudian yang kedua, mendiamkannya di tempat tidur. Dan yang ketiga, dipukul dengan syarat seperti yang sudah disebutkan tadi di atas. Demikian Ustadz. Oke. Baik, ada pertanyaan atau cuma kuis saja? Cukup Ustadz, kuis saja. Baik, nanti kirimkan alamat di nomor telepon ini ya. Baik, selanjutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu di YouTube, nanti yang di Zoom siap-siap. Misal si laki-laki bapaknya sudah meninggal, ibunya masih. Terus saat menikah, siapa yang menjadi mahram calon istrinya? Apakah bisa sungkeman sepasang orang tua si laki-laki? Si bapak laki-laki diganti dengan siapa gitu? Nanti urusan yang ganti, ini urusan KUA ini nanti tentukan. Jadi serahkan saya pada kantor urusan agama, mereka akan mengatur itu.
Bagaimana hukum menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan? Bagi yang tidak darurat tidak boleh gunakan karena sama dengan asuransi. Baik, telepon langsung silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Iya. Dengan siapa di mana? Ahmad di Cirebon. Silahkan. Mau jawab kuis Pak Ustaz. Iya, silakan. Silakan berikan resume untuk bahasan tadi. Silakan. Untuk faedah hadisnya jadi dalil bahwa wajib suami memberi makan pada istri dan juga memberi pakaian tentu sesuai kelapangan dan yang makruh. Iya. Lalu yang kedua, hadis ini jadi dalil tentang larangan bagi suami tidak boleh memukul wajah yang sangat tidak dianjurkan. Yang ketiga, karena pada wajah berkumpulnya sesuatu yang bagus-bagus, sesuatu yang empuk akan nampak bekas ketika dipukul tangan. Iya, terus. Lalu hadis ini jadi dalil bolehnya mengajak istri, tapi dengan memboikot mendiamkan dengan kadar yang sesuai syarat, tidak di luar rumah. Iya, terus. Suami tidak boleh mendoakan jelek istri. Iya. Dan kesimpulannya, suami harus memberi makan, pakaian, tidak boleh memukul wajah, tidak menjelek-jelekkan, tidak memboikot kecuali di dalam rumah. Iya. Cukup. Ya. Cukup ya? Baik, ada cukup. Pertanyaan? Cukup. Cukup, baik. Nanti kirimkan alamat ke nomor HP ini. Baik, saya baca lagi di YouTube. Ustadz, bagaimana proses khutbah untuk yang domisilinya jauh antara khutbah mungkin ya? Khutbah domisilinya jauh antara pasangan. Mohon bimbingannya. Kalau memang jauh, tergantung persetujuan keluarga ya. Kalau bisa pakai call, video call ya bisa gitu. Namun kalau tanda mau menunjukkan keseriusan, datang kepada si calon istri tadi. Ana ingin bertanya di luar tema, apa hukum mencukur rambut halus di jidat bagi wanita? Asalnya dibiarkan apa adanya ya, termasuk yang di jidat ya, kecuali itu bagian dari rambut kepala. Wallahu a'lam. Terus, ya, ada telepon lagi, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, ahlan. Ustaz, Ana mau bertanya. Di luar tema, Ustaz. Silahkan. Saya menanyakan perihal jasa pembuatan skripsi. Itu bagaimana hukumnya? Skripsi. Dalam kondisi kampus tidak melarang, hanya saja mahasiswa harus mempelajari isi skripsi tersebut. Bukan masalah itu ya, masalah keilmiahan itu kan karya tulis itu, karya ilmiah itu kan karya sendiri. Bukan suruh orang lain yang buat gitu loh. Jadi untuk pembuatan, misalnya jasa pembuatan skripsi itu hukumnya tidak boleh ya Ustadz? Saya nganggap nggak boleh. Apa jadi tujuannya dibuat karya tulis, karya ilmiah kayak begitu kalau orang lain yang buat? Itu loh. Apa tujuannya? Kan karya ilmiah dibuat itu kan ada latar belakang, ada tujuan, ada perincian permasalahan, ada metodologi penelitiannya gitu. Kan dia disuruh teliti, apa manfaatnya serahkan ke orang lain gitu loh. Sedangkan dia jadi sarjana, dia ingin tunjukkan saya sudah punya kemampuan untuk menganalisa seperti ini gitu. Iya Ustaz. Apa tujuannya? Kalau mau lulus-lulus aja silahkan gitu loh. Namun kan tanggung jawabnya itu nanti kita di lapangan kerja, ketika kita tunjukkan skill kita gitu. Jangan-jangan disuruh nulis dia nggak bisa nulis. Ya kan, apalagi sudah tesis, sudah disertasi. Taruhlah S1 mungkin masih muda. Gitu. Iya Ustaz. Nggak boleh.
Iya. Saya nggak tahu kalau kampus bolehkan itu apa maksudnya kampus bolehkan. Kampus ingin kampusnya punya nama nggak? Kalau punya nama ya karya tulisnya yang bermutu juga dong. Gitu ya? Ustaz. Ustaz, syukran Ustaz. Ya, Kum. Ya, Kum. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Zoom, monggo. Baik Ustadz, saya bacakan via chat. Afwan Ustadz, pertanyaan di luar tema. Ustadz, ada ikhwan yang mau melamar akhwat, tapi banyak masalah atau halangan yang muncul. Apakah ini bisa dikatakan sebuah pertanda kalau keduanya tidak cocok untuk menikah? Syukran Ustadz. Bisa jadi itu pertanda tidak cocok, ya. Bisa jadi tidak. Saya sarankan coba istikharah dulu, terus jalani ini. Kalau memang cocok nanti akan dimudahkan. Kalau tidak cocok Allah akan persulit itu. Nah, terus masih chat lagi, Bu. Bismillah. Jika istri sudah hijrah, di dalam keluarga suami ada acara untuk non-muslim dalam rangka silaturahim keluarga. Ya. Apakah diperbolehkan hadir Ustadz jika suami menyelisih dengan alasan silaturahim keluarga? Bagaimana sebaiknya sikap istri ya Ustadz? Coba diulang. Jika istri sudah berhijrah, di dalam keluarga suami ada acara untuk non-muslim dalam rangka non-muslim. silaturahim keluarga. Acara non-muslim. Nah Ustadz. Apa isi acaranya? Dalam rangka silaturahim keluarga. Apakah diperbolehkan hadir Ustadz jika suami menyelisih dengan alasan silaturahim keluarga? Bagaimana sebaiknya sikap istri ya Ustadz? Tergantung isi acaranya kalau gitu. Kalau itu acara isi keagamaan nggak boleh. Kalau cuma kumpul-kumpul saja masih boleh. Nah Ustadz. Iya. Dari via chat habis Ustadz. Selanjutnya dari via audio silakan Ibu Yuni Winarsi. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau beda hadis Ustaz. Ya, silakan. Bedanya ini kewajiban suami kepada istri memberi makan, memberi pakaian dengan cara yang ma'ruf dan sesuai dengan kelapangan. Kemudian tidak boleh memukul wajah istri, tidak boleh menjelekan istri, boleh membuat atau hajar kecuali di dalam rumah. Iya. Ustadz boleh bertanya? Tadi sudah ya? Iya. Iya, baik. Terus silakan kalau bertanya. Gini Ustadz, ini kan ada kakak saya. Dia sama istrinya itu kan sering cekcok gitu loh, mengakibatkan mau ke arah keperceraian. Keperceraian, nggak bisa ini lagi diselesaikan. Belum. Yeah. Cuman mengarah ke sana. Nah, tapi kakak saya itu sudah menikah siri. Itu bagaimana Ustadz? Sedangkan istrinya itu sebenarnya enggak mau terima. Terus apa? Pertanyaan ke saya apa? Kalau bagaimana saya nggak bisa jawab. Karena sudah urusan orang gitu. Apa yang ditanyakan? Jadi nggak, maksudnya kan istrinya merasa enggak terima gitu loh Ustadz. Ya, agak sulit saya berikan solusi karena sudah terjadi. Dan itu apa pertanyaannya? Hah? Iya, pertanyaannya kan istrinya merasa dibohongi karena secara diam-diam suaminya sudah menikah gitu loh, dan nikahnya itu menikah siri tanpa pemberitahuan dari istrinya maupun keluarga-keluarga, jadi itu dirahasiakan gitu loh. Terus yang ditanyakan ke saya apa? Iya, maksudnya itu bagaimana sebagai seorang istri, apakah dia tetap akan bercerai atau tetap mau menerima dengan apa yang perlakuan dari suaminya itu? Tergantung istrinya sih, dia mau bertahan atau tidak. Gitu. Kalau dia mau bertahan ya sudah lanjut. Kalau tidak mau bertahan ya solusinya pisah. Intinya kalau ada pertanyaan kayak gini saya nggak bisa ini ya.
Saya takut nanti saya ngomong ini akhirnya salah jalan gitu. Cuma saya takut fatwa saya diambil gitu terus nanti diterapkan langsung sedangkan penerapannya nggak seperti itu gitu loh. Jadi makanya saya tanya, tujuan tanya apa gitu. Kalau cuma tanya saja saya bisa kasih tahu gini gitu. Dan kalau suruh saya kasih solusi, ini saya nggak bisa pecahin kalau sudah masalah kayak begini. Kalau masalah hukum saya bisa jawab. Kalau tanya nikah sirinya sah. Jadi untuk kalau misalkan ada seperti harta apa yang dia punya itu bagaimana Ustaz? Harta apa? Ya misalkan kayak rumah, tanah. Rumahnya milik siapa? Kalau sih atas nama suami. Ya sudah, berarti milik suami. Jadi istrinya yang pertama nggak berhak? Harus jelas dulu pembagiannya bagaimana. Gitu. Enggak, misalkan kalau suaminya tetap bertahan, oh itu milikku kok, ini karena atas namaku, ya udah ini punya aku. Jadi kalau misalkan si istrinya nggak diberi itu bagaimana Ustaz? Tapi istrinya tetap nggak bisa, saya tetap minta. Itu saya minta, tapi itu buat anak-anak, jadi bukan buat saya. Jadi alasannya seperti itu. Solusinya agak berat, Bu. Saya belum bisa jawab. Ya. Kalau masalah kayak gitu saya nggak bisa jawab. Kalau tanya hukum baru saya jawab. Kalau beri solusi, wallahu a'lam. Ya sebaiknya bagaimana Ustaz? Sebaiknya belum ada solusi. Belum ada solusi. Iya. Untuk jalannya. Kalau tanya hukum saya jawab. Hukum ini boleh tidak saya jawab gitu. Tapi kalau solusi, wallahu a'lam. Berarti hukumnya tadi boleh ya Ustaz? Kalau tanya nikah siri sah. Saya cuma sebatas itu tuh. Kalau sudah terjun ini nanti gimana? Ini cerai enggak? Wallahu a'lam. Saya nggak bisa masuk di dunia itu. Untuk supaya kalau tidak terjadi perceraian Ustaz, Ya, suaminya harus adil. Jadi tetap 2 istri ya Ustaz? Iya. Selain dari adil? Adil itu macam-macam kan. Nafkah, pembagian malam. Kalau masalah cinta nggak bisa buat adil. Nggak bisa kalau cinta. Gitu ya. Nah Ustaz. Cukup? Terima kasih. Terima Ustaz. Waalaikumsalam. Baik. Ada lagi? Ya itu masih ngantri itu banyak. Monggo. Dari via chat atau via audio Ustaz? Iya. Via audio terlebih dahulu silakan Pak Al-Fajri. Pak Al-Fajri silakan. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau jawab ini Ustaz, faedah hadis. Ya silakan. Yang pertama, hadis ini jadi dalil wajib suami memberi makanan pada istrinya. Iya. Memberi pakaian tentu saja sesuai dengan kemampuan dan dengan yang ma'ruf. Iya. Yang kedua, hadis ini jadi dalil suami tidak boleh memukul wajah. Iya. Yang ketiga, suami ini dibolehkan memukul istri dengan catatan dengan pukulan ringan seperti cubitan, menghindari wajah, dan tidak memberi dampak yang mudarat. Iya. Yang keempat, bolehnya menghajar istri. Apa itu menghajar? Memboikot istri, Ustaz. Memboikot, ya. Mendiamkan. Iya. Dengan kadar yang sesuai dan tidak di luar rumah. Iya. Yang terakhir, suami tidak boleh mendoakan yang jelek-jelek pada istri. Iya. Itu aja. Ustaz, mau nanya satu lagi. Iya. Tadi Ana lihat video di Rumah Iso tentang donasi pembangunan untuk yang kajian malam Kamis yang tenda kepenuhan itu masih nggak Ustaz? Tahun 2016 kalau nggak salah. Wah, sudah berdiri, sudah besar itu. Masya Allah, tinggalan berarti ya Ustaz. Iya, 2016. Ada itu aja Ustaz. Cukup? Cukup. Baik, Allah yabarik fiik. Assalamualaikum. Boleh dari chat Ustaz? Iya, silakan.
Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah dibolehkan seorang wanita yang dalam agama sudah ditalak 2 kali dan sudah melewati masa iddahnya 7 bulan lalu, yang sekarang sedang mengurus perceraian di pengadilan agama, bolehkah diajak menikah siri dengan lelaki lain? Baiknya selesaikan dulu urusan di pengadilan agama, baru nikah dulu, biar prosesnya jelas itu. Kalau enggak dia nikah siri tadi. Lagi Ustadz. Ya silakan. Bismillah, haruskah ada acara sungkeman dengan orang tua di acara resepsi, yang mana biasanya dalam sungkeman kita duduk lebih rendah dari orang tua, apakah masih diperbolehkan? Kalau bentuknya rukuk sujud, hati-hati karena nanti jadi bentuk ibadah gitu, baiknya tidak dilakukan. Gitu ya. Baik, terus ada lagi? Afwan Ustadz, bagaimana kalau suami marah itu dengan suara keras, kadang juga dengan membanting pintu, apa itu juga termasuk memukul walaupun tidak secara verbal atau fisik? Tidak, itu tidak memukul, tapi itu dia emosi. Ya, terus. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya menasihati istri yang bersikap seperti maunya mengatur-ngatur suami, bukannya semestinya suami yang atur istrinya? Ini Ustadz, mohon infonya, kalau mau ikut daurah tafsir Al-Fatihah besok, tapi nggak punya bukunya, gimana Ustadz, dapat PDF juga kah? Bisa, tapi PDF nanti berbayar, ada nanti saya sertakan dalam nomor ya. Ada di info di medsos ada. Ya, terus. Ada lagi? Kalau enggak saya beralih ke Zoom. Ada Ustadz. Ya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah jika seorang istri bekerja, gaji istri tersebut termasuk hak suami? Seperti gaji suami ada hak nafkah istri dan anak-anaknya gitu Ustadz. Nafkah istri dan apa tadi dia tanya, gaji suami itu ada? Diulang? Apakah gaji istri ada hak suami? Oh enggak, gaji istri sendiri. Kalau gaji suami baru istri ada situ haknya, anak-anak situ ada haknya. Beda, karena istri tidak wajib beri nafkah pada suami. Ada lagi? Habis Ustadz. Lewat Hayat Resen coba satu. Nah Ustadz, silakan Ibu Andini. Ibu Andini. Jika tidak ada, Ibu Huraim. Ya, waalaikumsalam. Suaranya kecil, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Bisa lebih dekat suaranya, biar saya dengar nggak tanya-tanya. Mau jawab kuis. Iya, silakan. Hadis ini sebagai dalil wajib suami wajib memberi pakaian, makanan dengan cara yang yang ma'ruf kepada istri. Iya, terus? Suami tidak boleh memukul wajah karena akan membekas di wajah. Iya, terus? Karena terdapat sesuatu yang bagus. Iya, terus? Dan membekas di wajah. Iya, terus? Suami harus memperhatikan hal ini. Rasulullah melarang memukul pada wajah. Iya, terus? Begitu juga tidak boleh memperlakukan hewan secara kasar, namun jika pada manusia dilarang keras. Iya. Cukup? Dan juga kalau khawatir nusyus, yang pertama dinasihati. Nasihati. Yang kedua didiamkan. Didiamkan. Yang ketiga dipukul. Iya, terus? Memukul adalah tahapan paling akhir untuk menasehati istri. Tidak boleh dilakukan di luar rumah. Iya. Baiknya memboikot atau menghajar istri di dalam kamar. Suami tidak boleh menjelek-jelekan istri karena ini termasuk adab. Iya. Cukup ya? Sama pertanyaan Ustadz. Iya, diperingkas. Disingkat ya. Mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana hukum belanja online gratis ongkir seluruh Indonesia?
Belanja online gratis ongkir seluruh Indonesia. Boleh? Ya. Boleh? Boleh ya Ustaz? Boleh. Nah Ustaz, jazakallah khairan. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya baca satu pertanyaan dari YouTube. Ustaz, saya pernah mendengar batas maksimal haid itu 15 hari. Ya, ini pendapat sebagian ulama ya. Namun saya lebih memilih pendapat adanya darah, tidak sholat. Kalau berhentinya darah, itu kembali lagi sholat walaupun bisa jadi lebih daripada 15 hari. Baik, itu saja. Insya Allah besok pagi kosong. Ya, tidak ada kajian. Kita langsung daurah sore jam 3:30 sampai jam 5:30. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Nantikan terus kajian di channel Rumeso TV. Yang belum subscribe segera. Juga kajian besok yang daurah akan disiarkan lewat channel Rumeso TV, medsos, dan rekan-rekan RTVC yang lainnya. Silakan manfaatkan ini ilmu yang jarang didapati langsung bahas tuntas dengan pembahasan tafsir Jalalain. Demikian kita cukupkan. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.